Oke Ustadz, monggo Ustadz, kita udah nggak sabarnya buat belajar sama Ustadz. Kita udah siapin berbagai alat tulis kita untuk mencatat semua ilmu yang Ustadz akan sampaikan pada kita hari ini. Ya baik, terima kasih Bang Aditya, terima kasih Bang Arda, terima kasih juga tadi Pak Rajin ya, yang sudah membuka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah bahagia sekali saya ada di Forum Jannah. Saya baru sadar juga ini singkatannya Jakarta Amanah, ternyata Jannah ya. Ya mudah-mudahan benar ya, Jannah bisa sama-sama orang-orang yang aktif di sini sebagai tadi kata Bang Arda sebagai calon penghuni surga. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita untuk bisa meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa mendatangkan ridho Allah. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya walaupun mungkin nanti yang saya sampaikan nggak banyak-banyak, mungkin apa yang kita dapatkan mungkin bukan sesuatu yang luar biasa, tapi mudah-mudahan itu cukup untuk menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan menjadi perubahan yang baik, perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah membimbing lisan kita, khususnya lisan saya dalam penyampaian, sehingga ilmu-ilmu yang ada itu adalah ilmu yang benar, ilmu yang dicintai oleh Allah, dan ilmu yang tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabat semua, tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Aditya, alangkah indahnya ya kalau misalnya kita yang tidak kesulitan bisa saling untuk membuka video ya, karena mudah-mudahan ini saya dan sahabat-sahabat Jannah Jakarta Amanah mendoakan sahabat-sahabat semua. Kan kalau mendoakan ini kan nggak kelihatan mukanya, agak bingung gitu kan ya, apalagi nama akunnya itu nanti ada yang Oppo, ada yang Vivo gitu kan. Kita mau doakan Oppo dan Vivo agak bingung ini. Tapi kalau kita doakan ada namanya, kemudian ada wajahnya, mudah-mudahan jadi sesuatu yang nanti seperti yang tadi disampaikan juga, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang masuk surga, kemudian nanti ingat forum ini, kemudian ingat wajahnya. Oh ya, ini pernah satu forum sama saya, kan gitu kan. Tapi bisa satu forum, cuma dulu pakai namanya nama Oppo dan Vivo atau iPhone, ya kan? Kemudian bingung, ini iPhone ini siapa dulu? Mukanya datar gitu kan, hitam, mukanya iPhone doang tulisannya. Jadi ada banyak kebaikan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung, tapi minimal via forum seperti ini tetap kita maksimalkan apa-apa yang bisa kita maksimalkan. Sahabat-sahabat semua, saya ini melanjutkan pembahasan yang pekan lalu disampaikan oleh guru kita semua dan guru saya juga, Ustadz Salim Afillah. Sekarang ini tentang amanahku di separuh agamaku. Coba saya mau dapat feedback dulu dari teman-teman chat, benar nggak ini yang sudah, silakan tuliskan statusnya, sudah menikah, belum menikah, atau sudah menanti sekian tahun, boleh dituliskan ya. Sudah menikah, belum menikah, sedang digantungin, atau menanti sekian tahun, atau sudah khitbah, atau sedang ta'aruf, atau lagi nunggu. Nah ini insya Allah ini belum gitu berarti ya. Operator Zoom ya, insya Allah belum ini. Belum, nah belum ya. Yang banyak sudah yang tadi belum, ada Ustaz. Satu ya. Iya, masih banyak yang belum nih Ustaz. Baru Bang Arda yang sudah ini. Bang Arda, beliau sudah senior sekali. Iya, kelihatan Bang Arda. Jadi kalau udah menikah lebih lincah memang. Kalau belum menikah itu puasa-puasa agak ini ya, agak lebih lemas gitu biasanya. Bukan lemas lagi Zat, makin lemah Zat ya. Belum, oh belum, tuh kan, benar ya. Mayoritas belum. Baik ya, jadi mudah-mudahan nanti penyampaiannya berarti bisa menyesuaikan.
tadi seperti yang disampaikan juga oleh teman-teman dari Jannah, dari Jakarta Amanah, bahwa walaupun belum menikah, ini merupakan sebuah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan penting. Kenapa? Karena para ulama itu menjelaskan tentang wajibnya menuntut ilmu, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, itu terkait dengan bagaimana kita nanti menjalankan amanah, kewajiban itu. Contoh misalnya, kita ini wajib, semua dari kita ketika balik itu wajib untuk melaksanakan sholat 5 kali setiap hari. Maka kita wajib untuk belajar ilmu sholat. Gitu. Nah, karena untuk sholat kita wajib bersuci, maka kita wajib untuk punya ilmu bersuci, gitu, baik itu wudhu maupun mandi besar dan lain sebagainya. Kemudian ketika nanti kita menikah, kalau kita misalnya mau segera menikah, maka posisi kita adalah orang yang wajib untuk belajar ilmu tentang pernikahan. Minimal tadi amanah-amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan lain sebagainya. Jadi belajar ilmu pernikahan itu, termasuk belajar ilmu mendidik anak itu, bukan ketika anaknya nanti sudah umur 50 atau 40 baru teman-teman belajar, baru kita belajar gitu. Justru sebelum memiliki anak, kita belajar tentang ilmu mendidik anak. Gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan diwajibkan terhadap sesuatu yang kita diamanahkan kepadanya. Contoh saya sekarang misalnya sedang kuliah S2, maka saya wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu tata tertib kan, menjadi mahasiswa S2 di kampus saya. Gitu. Ketika kita mau mengemban amanah sesuatu, maka kita wajib untuk mengetahui ilmunya. Dan itu juga sebagai salah satu langkah kita untuk bisa menjemput jodoh dengan penjemputan yang baik, yaitu kita memantaskan ilmunya. Ya, memantaskan ilmunya, memantaskan pengetahuannya. Sahabat-sahabat semua, saya ingin memulai bahasan kita, obrolan kita tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim itu memaknai tentang jodoh. Bahwa orang yang menjadi jodoh kita itu, sahabat-sahabat semua, adalah orang yang akan kita bayangkan akan menjadi teman kita, akan yang menjadi sahabat kita, akan menjadi pasangan kita, bukan hanya sampai akhir hayat, tapi sampai nanti di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi sahabat-sahabat yang belum menikah, amanah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk fasfar bidzatid din, bagi yang laki-laki pilih yang baik agamanya, itu menjadi sebuah kewajiban, sebuah hal yang harus benar-benar diperhatikan. Pilih yang baik agamanya agar kalian itu beruntung. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang baik agamanya agar kalian beruntung. Kenapa kita sebagai seorang laki-laki ketika memilih yang baik agamanya kita beruntung? Karena istri yang soleha itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia, seindah-indah perhiasan dunia. Istri yang soleha itu adalah penyempurna separuh agama kita. Istri yang soleha itu adalah ibu terbaik bagi anak-anak kita. Istri yang soleha itu adalah yang, kalau dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wanita atau istri yang ketika dilihat dia menyenangkan hati kita, ketika kita meminta sesuatu atau memerintahkan sesuatu ia taat, dan ketika kita meninggalkan atau ketika kita keluar, maka dia akan bisa menjaga diri dan menjaga rumah tangga kita. Jadi kita sangat beruntung memiliki istri yang soleha. Yang perempuan juga sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan tidak boleh tidak, bahwa wanita hanya menerima lamaran orang yang baik agama dan mulia akhlaknya. Bahkan kalau bahasa Rasulullah itu, yang perempuan ini ridhoi agama dan akhlaknya. Idza hatoba ilaikum, jika datang kepada kalian wahai para wali, man taradawna, ya, muda atau laki-laki yang kalian ridhoi apa? Man taradawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia, terimalah lamarannya kepada anak gadis kalian. Jadi seorang perempuan, seorang muslimah, seorang wanita soleha seperti sahabat-sahabat muslimah semua, itu perlu paham bahwa memilih
laki-laki atau menerima lamaran laki-laki itu tidak bisa asal-asalan. Teman-teman harus tahu bahkan kriteria bahasa dari Rasulullah itu sampai bahasanya sampai ridho dengan agama dan akhlaknya. Benar-benar mengenal, benar-benar tahu sampai ke tahap ridho bahwa agamanya itu baik dan akhlaknya itu mulia. Kenapa? Karena orang inilah yang akan menjadi imamnya teman-teman. Orang inilah yang nanti ketaatannya kepadanya akan membawa kepada surga bagi teman-teman. Orang inilah yang ketika dia ridho dan teman-teman wafat dalam keadaan dia ridho kepadanya, maka teman-teman mendapatkan surga. Jangan sampai teman-teman ridho atau teman-teman sahabat-sahabat muslimah taat kepada suami, sementara suami mengajak sahabat-sahabat semua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadiannya ada juga. Ya, suami meminta kepada istrinya kalau jalan ke mall itu jilbabnya dilepas atau harus berpakaian seksi ketika sedang reuni dengan alumni-alumni dengan teman-temannya, atau suami menghalangi istrinya untuk datang ke kajian, atau suami nggak senang kalau misalnya istrinya itu beribadah, atau suami menghalangi istrinya dari mengunjungi orang tuanya, atau suami itu menahan istrinya dari memberikan sedekah kepada orang tuanya yang membutuhkan walaupun itu adalah hasil dari bisnis istrinya. Gitu. Jadi teman-teman, terimalah lamaran, maulah menikah hanya dengan yang diridhoi agama dan akhlaknya. Maka sahabat-sahabat semua, ketika kita menginginkan pernikahan itu abadi dari awal pernikahan, dari akad sampai akhirnya nanti salah satu wafat, salah satu meninggal, kemudian nanti kita menginginkan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah pilih yang baik agama dan mulia akhlaknya. Ya, kata Buya Yahya, ada analogi yang menarik nih dari Buya Yahya, seorang ulama besar dari Cirebon. Beliau mengatakan membangun rumah tangga itu seperti membangun rumah. Jadi bahannya itu dua, atau syarat suksesnya itu dua. Yang pertama adalah bahan yang baik, yang kedua adalah ilmu yang benar. Gitu. Kita kalau misalnya Bang Adit atau Bang Arda itu mau bangun rumah, mau pakai arsitek siapapun, kalau bahannya nggak benar, pasti rumahnya gampang hancur gitu. Kayunya kayu yang biasa banget, kayunya kayu yang kropos gitu kan, kayu yang sudah dimakan rayap, mau tukangnya sehebat apa, mau arsiteknya sehebat apa, rumahnya akan gampang runtuh. Jadi yang pertama kali sebelum menikah, ini mumpung banyak yang belum menikah, teman-teman, membangun rumah tangga itu seperti membangun rumah. Nggak ada artinya ilmu kalau misalnya kita tidak serius juga di bahan. Gitu kan? Maka kita berusaha ketika memang masih punya pilihan, maka pilihlah, pastikan memilih yang baik agama dan mulia akhlaknya. Nah, tapi bahannya yang baik bisa jadi berantakan. Ya kan, Bang Arda misalnya mau bangun kos-kosan, walaupun batanya sudah yang terbaik, pasirnya sudah yang terbaik, gitu, kayunya sudah yang terbaik, tapi dibangun oleh misalnya arsitek yang, atau dibangun oleh arsitek yang nggak ngerti tentang ilmu gitu, tentang ilmu ini. Dia bukan lulusan insinyur arsitektur, tapi misalnya dia lulusan ilmu geografi misalnya, sehingga jadi nggak nyambung gitu. Bahannya bagus tapi ilmunya tidak ada, sehingga akhirnya desainnya jelek lah, kemudian nggak ngerti ventilasi, ya kan, rumahnya tertutup semua, nggak ngerti tentang ventilasi, nggak ada udaranya gitu, kemudian rumahnya menjadi panas, kemudian nggak ngerti tentang pentingnya atap dan lain sebagainya, sehingga gampang bocor dan lain sebagainya. Seperti itu juga rumah tangga kita. Ya, jadi yang pertama, mumpung mayoritas di sini belum menikah, maka pastikan agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalaupun sudah menikah seperti saya atau Bang Arda, maka kami harus paham bahwa mensolehkan diri, mensolehkan istri, mensolehkan anak-anak itu adalah bagian untuk memperkuat rumah tangga. Jadi nggak sekedar belajar ilmu komunikasi, kita harus belajar ilmu untuk mensolehkan diri. Gitu. Jadi terus perbaiki bahannya itu, terus perbaiki. Ya, ibaratnya kalau kita bangun rumah, terus diperbaiki kayunya, terus kita semprot anti rayap,
ya kan, dindingnya atau atapnya kita lapisi dengan aquaproof dan lain sebagainya. Terus kita perbaiki. Bahannya itu selama kita masih ada, terus kita jaga bahannya itu semakin baik dan semakin baik. Nah, yang pertama, sebelum menikah, fasfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih yang baik agamanya, maka kalian akan beruntung. Niscaya kalian akan beruntung. Jadi bab yang memilih baik agama ini bukan bab main-main. Makanya dalam Islam itu ada namanya ta'aruf atau mengenal. Kita berusaha mengenal calon pasangan kita agar kita tahu bahwa orang ini layak, bahwa orang ini itu pantas, bahwa orang ini itu agamanya baik, akhlaknya mulia. Gitu. Jadi nikah itu bukan sekedar cepet-cepetan, bukan sekedar asal ada gitu, tapi kita pilih yang baik agama, mulia, akhlaknya. Orang yang menikah dengan kita adalah orang yang kita harapkan itu bersama dengan kita sampai nanti kita tua, sampai nanti kita wafat, dan nanti juga akan bersama dengan kita ketika di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahannya. Yang kedua ilmunya. Nah, sekarang yang kita bahas sekarang tentang ilmunya. Bahan ketika sudah ada maka dibangunnya itu dengan ilmu. Bagaimana menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga. Berkah inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk didoakan. Ya kan, makanya postingan guru kita Ustadz Abdul Somad tentang keberkahan, ya kan? Postingan beliau bersama dengan istri beliau kan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, berkah atas pasangan ini baik dalam keadaan senang, berkah atas pasangan ini baik dalam keadaan susah. Ya, dan mengumpulkan dalam kebaikan. Jadi rumah tangga ketika dia berkah belum tentu selalu tertawa, bisa jadi menangis juga, tapi insya Allah akan ada kebaikan di sana. Gitu. Rumah tangga belum tentu semuanya setiap saat ketika berkah itu langsung selalu kaya, bisa jadi ada perjuangannya, tapi ketika berkah maka insya Allah nanti akan ada kebaikan di sana. Gitu. Kita akan membahas tentang ini, bagaimana menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga agar amanah Allah tentang pasangan hidup, amanah Allah tentang rumah tangga ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja nanti di akhirat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berusaha untuk memilih yang baik agama, mulia akhlaknya. Kita sudah berusaha untuk menjalankan ilmunya, menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seperti janji Allah dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-23 dan surat At-Tur surat ke-52 ayat ke-21 bahwa Allah menjanjikan kita bersama dengan orang tua kita, bersama dengan anak cucu kita, termasuk bersama dengan pasangan hidup kita, insya Allah ketika sama-sama beriman, ketika sama-sama beramal soleh, insya Allah nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah visi hidup kita. Ketika kita sendiri, visi hidup kita adalah bisa masuk surga dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menikah nanti, sahabat-sahabat sudah menikah nanti, maka visi hidupnya adalah bagaimana kita bersama seluruh anggota keluarga kita wa ta'ala sama-sama sekeluarga. Ya, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, bagaimana sih menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga? Ada beberapa cara. Ya, mungkin sebelumnya lagi-lagi saya ingin mendapatkan feedback bagi teman-teman. Kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana? Atau jangan-jangan sudah punya program ya, sudah punya visi, sudah punya rencana. Ketika nanti sudah menikah, teman-teman sudah menikah, bagaimana teman-teman ingin menghadirkan keberkahan dalam rumah tangganya? Boleh yang sifatnya agak umum, boleh yang konkret. Sampai paling konkret boleh. Setiap pagi saya ingin sedekah ke anak yatim misalnya. Saya ingin jadi donaturnya Jakarta Amanah setelah saya menikah. Itu kan program konkret misalnya. Atau sesuatu yang lebih luas, silahkan teman-teman. Sambil kita saling mendoakan, ya kan? Yang tentu saja yang kita doakan spesifik yang sudah menuliskan karena saya bisa membaca dan kita mendoakan. Ini kita lagi sedang berpuasa.
Kita hari ke-17 sekarang ya, sedang berpuasa di bulan Ramadan, di waktu yang baik kita sama-sama membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita mendapatkan ilmu juga dari sahabat-sahabat bagaimana rencana teman-teman untuk menghadirkan keberkahan sambil kita mendoakan. Dari Linhua, tahajud setiap malam. Dari admin Jannah, menciptakan keluarga yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Amin. Ya. Kemudian dari Bang Abdul Hidayat, istiqomah bersedekah walau sedikit. Ya, istiqomah sedekah mungkin setiap hari atau setiap pagi, ya mungkin seperti itu. Kemudian dari Adriana Adin, kontribusi di dunia pendidikan. Kemudian dari Karlina, dari Teh Karlina, tilawah Al-Quran setiap hari, membaca matsurat zikir pagi dan petang setiap hari. Wah, indah ya, baca zikir pagi petang bersama dengan pasangan. Sendiri aja bahagia ya baca matsuratnya ya, apalagi berdua kan gitu kan. Jadi sudah terbayang nih keberkahan keluarga ini kan gitu ya. Jadi dia sudah punya program luar biasa. Apalagi ini dari ini siapa ya? Kiki ya, Kiki ya, dari Kiki, memperbaiki ibadah yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Belajar sholat lebih baik lagi, salsabila, menyimak hafalan Quran dan tahajud bersama. Melibatkan Allah, mulai dari niat karena Allah. Istiqomah sholat sunnah, terutama sholat duha dan puasa sunnah. Dari Ustadz Rajin, selalu menyampaikan rasa sayang setiap bangun tidur dan mencium pipi istri. Ini kelihatan beda. Memang kalau sudah menikah itu biasa lebih konkret dan spesifik ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Jadi agak lebih spesifik. Nah, ini bisa dicontoh ilmu dari Ustadz Rajin ya. Yang laki-laki ini. Jadi menyampaikan rasa sayang setiap pagi bangun tidur dan mencium istri pipi. Berbuat baik dan memberikan yang terbaik. Sholat wajib, traveling, merenung tanda kuasa Allah, membuat konten dakwah bareng. Wah, dari PP Izzatul Ummah, teman-teman Marwah ya, dari Teh Marwah, membuat konten dakwah bareng. Wah, ini luar biasa juga. Jadi ini sebuah cita-cita yang luar biasa yang bisa kita bawa ke dalam doa-doa kita. Kita mendoakan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menuliskan dan yang belum sempat menuliskan, Allah berikan pertolongan dalam rencana-rencana baiknya tersebut, bahkan memberikan yang lebih baik daripada rencananya. Nah, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memandang pernikahan itu, ingin menikah itu memandangnya dengan semangat untuk berbuat baik, semangat untuk beribadah, semangat menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kenapa? Karena sebenarnya hakikatnya sahabat-sahabat semua, salah satu alasan kenapa kita ingin menikah adalah karena kita ingin menjadi orang ketika wanita menikah, ingin menjadi wanita atau menjadi seorang istri, menjadi seorang muslimah yang berhak untuk masuk surga dari pintu mana saja. Dan ini didapatkan lewat pernikahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang wanita yang selalu menjaga puasanya, menjaga sholat 5 waktunya, kemudian dia menjaga puasa Ramadannya, 2 ya, kemudian yang ketiga dia jaga diri dari perbuatan zina, 3, dan ada yang keempat, dan dia benar-benar taat kepada suaminya, maka nanti dikatakan kepadanya di akhirat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja. Itulah salah satu alasan yang kuat kenapa seorang muslimah itu ingin segera menikah atau ingin menikah. Ya, sahabat-sahabat semua kalau misalnya ditanya nanti dalam ta'aruf calon pasangannya menanya, kenapa sih ingin segera menikah? Karena ingin masuk surga dari pintu mana saja. Iya kan? Sekarang sudah jaga sholat belum sahabat-sahabat di sini? Sudah kan? Sudah menjaga sholatnya kan? Sudah menjaga puasa Ramadan enggak? Menjaga kan? Kalau misalnya sedang berhalangan nanti insya Allah akan dikodok di waktu lainnya, benar enggak? Menjaga diri dari tidak berzina enggak? Menjaga. Nah, yang keempat, punya suami belum untuk ditaati?
Belum kan gitu. Suami tetangga nggak boleh berdosa, ya kan? Suami orang lain berdosa, suami sendiri kan gitu. Sementara Rasulullah pakai kata wa dan, artinya syaratnya ini ada 4. Dia mesti jaga sholat, jaga puasa Ramadan yang wajib-wajib dijaga, jaga diri dari tidak berzina, dan yang keempat adalah taat kepada suaminya. Inilah 4 syarat yang sahabat-sahabat semua sepertinya sudah 75% kan menjalankan ini. Sudah 3 dari 4 ini. Nah, sekarang kan tinggal carilah syarat keempatnya. Jadi tinggal yang syarat-syarat terakhir aja memang ini. Sama kan seperti rukun nikah. Rukun nikah itu kan ada 5, ya kan? Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, 2 saksi, kemudian ijab kabul. Pertanyaan saya bagi yang muslimah, calon mempelai wanita ada nggak? Ada. Walinya ada nggak, teman-teman, yang akan menikahkan? Ada. Saksinya bisa dicari nggak 2 orang yang amanah? Ada, insya Allah. Ijab kabulnya mudah nggak? Mudah, insya Allah. Nah, kan tinggal 1 lagi, benar nggak? Calon pengantin pria, gitu. Jadi jangan terlalu gelisah gitu ya. Ini tinggal 1 dari 5. Teman-teman kalau ditanya gimana nanti ketika misalnya waktu lebaran ya, gimana progres nikahnya? Sudah 80%. Ya kan? Karena 4-nya sudah punya. Memang yang 20% ini yang sulit dicari gitu kan, nggak tahu ikhwannya kemana, lagi ngapain ya. Apakah lagi S2, apakah lagi kuliah, apakah lagi ke Mesir, apa ke Madinah, lagi umroh, lagi ngapain, belum tahu. Balik lagi ke yang tadi, kita balik lagi fokus bahwa seorang wanita, seorang istri, maknailah pernikahan sebagai sesuatu yang lebih besar daripada agar saya punya seorang tempat saya bercerita, agar ada bahu untuk tempat saya bersandar, kan gitu ya. Itu mah nanti yang laki-laki kenapa ingin menikah? Agar ada yang mencuci baju saya. Ya beli aja mesin cuci kan gitu kan. Kenapa yang laki perempuan ingin menikah? Agar saya ada tempat bahu saya bersandar ketika saya bersedih. Beli aja bantal yang besar, kemudian teman-teman bisa bersandar. Kenapa menikah? Karena saya ingin masuk surga dari pintu mana saja. Syaratnya ada 4. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga diri tidak berzina, dan taat kepada suami. Nah, saya ingin mencari suami yang soleh, saya ingin dianugerahi suami yang soleh agar saya bisa mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa. Yang laki-laki juga sama. Kita menikah bukan nyari koki, kita menikah bukan nyari tukang cuci, kita menikah bukan nyari babysitter untuk anak kita. Kita menikah itu adalah untuk bisa menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, wahai para laki-laki, wahai para suami, adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku itu adalah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi banyak jalan untuk menjadi yang terbaik. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Itu 1 jalan. Ya, makanya sahabat-sahabat di Jannah aktivitas luar biasa sebagai relawan, sebagai penggerak di yayasan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Ada jalan manfaat, ada jalan Al-Quran, tapi ada juga jalan yang jangan dilupakan. Namanya jalan berakhlak terbaik kepada anak dan istri. Ya tentu saja sama seperti yang tadi, anak dan istri sendiri. Gitu kan, nggak bisa istri orang lain, harus anak dan istri sendiri. Maka kita punya kesempatan, sahabat-sahabat yang laki-laki, yang muslim, jomblo-jomblo yang laki-laki, kita punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagaimana caranya? Berakhlak terbaik kepada anak dan istri kita. Dan ini sudah dikasih kisi-kisinya. Bagaimana caranya? Ya ikuti Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menjelaskan, wa ana khairukum li ahli. Aku ini yang paling baik kepada keluargaku. Maka sahabat-sahabat semua, mulai dari sekarang, kembalilah kita meluruskan kembali niat kita untuk menikah bagi yang belum menikah, dan terus mengasah
mempertajam niat kita menikah bagi yang sudah menikah, bahwa menikah kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat posisi, mendapat derajat, mendapat kemuliaan, menjadi hamba Allah yang terbaik, agar kita mendapat derajat bagi yang muslimah, anugerah menjadi hamba Allah muslimah yang terbaik yang dianugerahi masuk surga dari pintu mana saja. Ya, nikah itu bukan sekedar urusan kita dengan manusia, sehingga nanti mudah-mudahan dalam menjalankannya juga insya Allah akan lebih kuat ketika kita punya niat yang benar-benar lurus, benar-benar kokoh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita bahas di pagi hari ini, bagaimana menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga. Yang pertama tentu saja meneladani. Tadi kan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Meneladani Rasulullah. Karena Rasulullah adalah yang paling baik. Keluarga Rasulullah adalah keluarga yang paling baik. Bahkan keluarga Rasulullah itu sengaja dari Allah Subhanahu wa taala ada berbagai problematikanya agar kita bisa belajar bagaimana dalam mengatasi problematika rumah tangga. Sengaja selanjutnya adalah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang penuh dengan semangat untuk belajar ilmu agama. Karena salah satu keberkahan itu adalah semangat belajar ilmu agama. Ya kan, kalau misalnya mau di kantor jannah itu berkah, salah satu tekniknya adalah ada tempat untuk sholat di sana. Ya kan, didirikan sholat sunnah, kemudian tilawah Quran, dan juga ada tempat untuk mengkaji atau belajar ilmu agama. Baik itu ada yang misalnya membacakan hadis, membacakan tafsir Quran atau arti Al-Quran dan lain sebagainya. Karena malaikat itu akan menaungi majelis yang di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, kemudian dikaji ilmu agama. Gitu. Termasuk di rumah kita. Di rumah kita itu hadirkan keberkahan, hadirkan malaikat yang menaungi rumah tangga kita dengan kita menghadirkan ilmu agama. Yang selanjutnya adalah ada program menambah kebaikan. Nanti kita bahas. Yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rajin ya. Ini memang beda ya, berkualitas kalau misalnya sudah menikah ya. Mendoakan ya, menyampaikan pujian dan mendoakan. Nanti kita bahas pentingnya mendoakan ini. Sebagai singelillah nanti latihan mendoakan. Yang pertama saya bahas agak cepat-cepat saja, teladani keluarga Rasulullah. Ya, mulailah belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau itu saling mendukung dengan segala kelebihannya, dengan segala kemampuannya untuk bisa mendukung pasangannya. Ya, masing-masing istri beliau itu khas, masing-masing istri beliau itu punya kelebihan. Ibunda Aisyah itu kelebihannya adalah beliau itu ceria, beliau itu pintar sekali gitu, dan dengan kelebihan itu beliau membawa keceriaan ke dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Khadijah beda lagi. Ibunda Khadijah adalah wanita yang sangat anggun, wanita yang sangat bisa meredam kesedihan suaminya, bisa meredam kekhawatiran suaminya, wanita yang sangat pintar untuk memberikan pujian kepada suaminya. Nanti belajar. Nah, tentu kita nggak punya cukup waktu ya untuk membahas satu persatu, tapi intinya adalah keluarga Rasulullah, dari sana kita banyak sekali belajar. Bagaimana kita belajar membangun cinta dari keluarga Rasulullah? Tadi menyampaikan pujian, tadi yang seperti disampaikan Pak Rajin tadi, Ustaz Rajin tadi, adalah ternyata itu adalah sunnah Rasul. Di sini ada nggak yang masih sulit untuk memuji orang tuanya, memuji sahabatnya? Nah, latihan untuk gampang memuji. Tentu saja memuji sesuai dengan memang kelebihannya. Karena Rasulullah itu adalah orang yang sangat mudah dan sangat sering untuk memuji kelebihan istrinya. Ya. Ibunda Aisyah itu pernah satu waktu itu dikatakan oleh Rasul kepada sahabat-sahabatnya, Aisyah itu dibandingkan makanan yang lain itu seperti roti, seperti sarit. Roti gandum, roti kering yang dicampur dengan kuah dan sayur-sayur dan daging. Ya, ulama menjelaskan maksudnya itu Ibunda Aisyah itu bergizi, enak
makanannya bergizi, enak dimakan, nikmat dan lain sebagainya. Jadi memuji istri bahkan dengan analogi gitu. Tentu kalau kita memuji istri kita dengan engkau seperti roti kurang pas kalau untuk budaya Indonesia. Ya mungkin engkau seperti madu gitu ya. Engkau seperti bunga, engkau seperti mawar. Mungkin maksudnya seperti itu kira-kira. Ini kan masalah budaya, ya kan? Tapi Rasul itu memuji istrinya dengan perumpamaan seperti itu. Rasul tahu nggak pujian untuk Ibunda Khadijah apa? Ini qad ruziktu hubbaha. Sungguh aku ini diberikan rezeki cintanya Khadijah. Gitu. Ini teman-teman bayangkan nggak? Pagi hari seperti Pak Rajin tadi itu makanya luar biasa, levelnya agak beda Pak Rajin ini. Pagi hari yang muslimah dibangunkan oleh suami, kemudian suaminya mengatakan, wahai sayangku, aku baru saja bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menganugerahiku cintamu. Kan luar biasa. Dan Rasul ini cerita tentang ini qad ruziktu hubbaha, aku ini diberikan anugerah cintanya Khadijah, itu bukan hanya di depan Khadijah radhiyallahu anha, ya, bahkan di hadapan orang-orang. Gitu. Berani nggak Kang Arda ini ketika nanti lagi ceramah di hadapan 1.000 orang mengatakan kepada sahabat-sahabat dan semua yang mendengarkannya, ini qad ruziktu hubbaha, sesungguhnya aku ini dianugerahi Allah cintanya istriku. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Sebenarnya yang dapat rezeki cinta itu siapa? Ibunda Khadijah kan sebenarnya kan. Makanya beliau jadi ummahatul mukminin kan. Kalaulah beliau tidak menikah dengan Rasulullah kan beliau jadi wanita soleha, tapi bukan ummahatul mukminin, benar gak? Sebenarnya yang punya yang dapat rezeki, ibaratnya yang dapat durian runtuh, ibaratnya itu adalah istrinya beliau. Tapi bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita pentingnya untuk memuji pasangan. Ya, jadi jangan ragu untuk puji pasangan. Terima kasih. Alhamdulillah ya dulu ta'aruf kamu nerima saya. Jadi istri saya baik banget sekarang, misalnya seperti itu. Ya baik dengan serius, baik dengan haru, maupun sambil bercanda juga boleh, gitu kan. Jadi biasakan, dan biasakan untuk mulai dari sekarang teman-teman mudah untuk melihat kebaikan orang lain. Ya jangan julid, gitu kan. Nah itu dihapus tuh kebiasaan julid ya, kebiasaan untuk melihat yang jelek dari orang itu dihapus saja. Sehingga nanti ketika sama pasangan itu yang bisa dilihat itu indah-indahnya. Kan di surat An-Nisa kan seperti itu. Ya kan di ayat ke-19 bagi yang laki-laki kita diperintahkan kan seperti itu. Bisa jadi pada istrimu, pada pasanganmu itu ada sesuatu yang engkau nggak sukai. Tapi bersabar karena di balik itu ada kebaikan yang banyak. Yang perempuan juga sama kan, Rasulullah itu pernah bersabda, wahai wanita takutlah kufur terhadap seseorang yang membawa nikmat. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman atau muslimah-muslimah sebagian ini, oknum-oknum ini, ketika mereka masih sendiri, mereka doa kepada Allah. Ya Allah, anugerahi kami suami yang soleh. Ya Allah, anugerahi kami suami yang soleh. Ya Allah, anugerahi kami pendamping hidup. Dan segala macam. Nangis, tahajud, dan setiap malam. Gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberikan suami, ya kan, tiba-tiba nanti suaminya pulang malam gak bisa ditelepon, pulang-pulang bukannya membuka pintu dengan wajah yang cerah, dia langsung bertanya dari mana aja, gitu kan, pintunya belum dibuka, ya kan, memang nggak pernah deh merhatiin aku, kan gitu ya, aku udah miss call 7 kali nggak pernah ditelepon balik, kan gitu kan, WA aku nggak pernah nah hati-hati sehingga mulai dari sekarang ketika masih sendiri biasakan untuk husnuzon, biasakan untuk berbaik sangka, biasakan untuk melihat yang paling baik dari pasangan hidup kita. Nah, latihannya tentu bukan dengan seseorang yang jadi lawan jenis ya, latihannya itu ke orang tua. Teman-teman latihan ke orang tua, melihat yang baik dari orang tua dan berusaha bertoleransi atau memaafkan yang kurang baik dalam orang tua. Membangun cintanya banyak sekali ya. Kita nggak akan bahas satu-satu. Bagaimana ini juga indahnya menikah, sahabat-sahabat. Kalau belum menikah, sahabat-sahabat itu ratusan sunnah Rasulullah itu tidak bisa dijalankan. Ya kan? Bang Adit ini walaupun soleh, beliau nggak bisa menjalankan sunnah Rasul ketika keluar dari rumah seutuhnya. Ya kan? Abang MC kita, Bang Adit. Ya kan?
Kenapa? Karena Rasul itu ketika keluar rumah sunnahnya itu banyak, Bang. Yang pertama adalah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, beliau berdoa, ya kan? Bismillah tawakkaltu Allah. Yang selanjutnya seperti riwayat Ibunda Aisyah, beliau mencium pipi istrinya. Nah, sampai sini Bang Adit udah mulai agak bingung. Ya kan, istri siapa yang saya cium gitu kan? Jadi di antara sunnahnya Rasul, banyak sunnah yang kaitannya dengan suami dan istri. Malam-malam tidur kan gitu kan banyak di antara kita yang hanya membaca sunnahnya Rasul itu tidur miring kanan, ya kan? Kemudian membaca ayat kursi, membaca kulhu, membaca al-falaq, kemudian membaca an-nas, kan gitu ya. Kemudian misalnya membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, kan gitu ya. Dan doa-doa yang lain. Nah, misalnya Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Tapi ada sunnah juga bahwa Rasulullah itu tidur satu selimut dengan istri. Nah, itu kan nggak dibahas karena kasihan. Sepertinya ulama-ulama empati dengan sahabat-sahabat semua. Nanti sahabat bisa pusing, ya kan? Baca ini sunnahnya ada checklist. Miring kanan checklist. Satu selimut dengan istri silang. Kenapa? Istrinya belum ada, selimutnya ada. Istrinya belum ada. Gitu kan? Bahkan sunnahnya satu selimut dengan istri, checklist. Nempel kulitnya dengan istri itu disampaikan loh. Nempel kulitnya dengan istri itu di checklist juga. Jadi banyak. Gitu. Sunnahnya Rasul pakai minyak wangi, bener nggak? Tapi sunnahnya Rasul juga sesekali atau cukup sering Rasul minyak wanginya dipakaikan oleh istri. Nah ini kan agak repot, gitu. Jadi banyak hal yang sunnahnya Rasul makan apa coba, teman-teman coba kita tes ya di sini. Sunnahnya Rasul makan coba apa? Satu, makan dengan tangan kanan. Kedua, berdoa sebelum makan. Duduk, benar. Duduknya pakai jarinya, kan gitu ya. Nah, ini tapi empatik. Kenapa? Ternyata Rasul itu dalam sebuah penjelasan dari ulama itu makannya nggak pernah sendiri. Rasul itu kalau nggak makan bersama dengan sahabat, makannya pasti bersama dengan istrinya beliau. Gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau makan bersama istri beliau itu dari satu gelas yang sama minumnya. Kalau dagingnya itu dari satu daging yang sama. Jadi Rasul itu makan daging itu bekas gigitan istri beliau, Ibunda Aisyah, kemudian beliau makan dari bekas gigitan yang sama. Itu makan di warung steak misalnya kan gitu kan ya. Steaknya satu. Ya kan? Kemudian bekas gigitan istrinya beliau beliau ambil kemudian gigitnya dari bekas gigitan istrinya beliau. Bergetarlah para jomblo-jomblo, ya kan? Bahkan dalam sebuah riwayat sahabat-sahabat, beliau itu sering kepala beliau itu disisiri oleh istri. Kan kalau kita pernah umroh, kebayang ya, bahwa bilik Rasulullah itu sebelahan dengan Masjid Nabawi kan? Yang sekarang Kubah Hijau, tempat makamnya Rasulullah. Nah, beliau itu pernah ketika menyampaikan satu ilmu, kemudian nempel ke bilik beliau, kemudian kepala beliau masuk ke tirai, nah disisirin sama Ibunda Aisyah rambutnya. Kebayang nggak beratnya menjadi seorang singelillah di zaman itu, gitu kan? Ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mesra dengan istri beliau, ya kan? Pernah di Masjid Nabawi, di selasar Masjid Nabawi, anak-anak Habasyah itu sedang main tari-tarian perang, kemudian Rasulullah memanggil Ibunda Aisyah, kemudian kepala Ibunda Aisyah dari belakang gitu ya, dari belakang, dagunya digini di bahunya Rasul, kemudian pipi Ibunda Aisyah itu nempel kepada pipinya Rasulullah. Ya udah begitu aja deh, gitu. Nonton tari sampai lama itu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ditanya oleh Rasulullah, sudah belum Aisyah? Belum wahai Rasulullah. Jadi gitu aja terus kan. Sudah belum? Belum wahai Rasulullah. Sudah belum? Yang ketiga baru sudah. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya aku sudah nggak tertarik melihat hiburan itu, tapi aku ingin bahwa orang-orang yang melihat itu tahu bagaimana posisiku di hati Rasulullah. Nah ini kan udah agak berat kan. Nah yang gitu-gitu kan kalau teman-teman baca nanti teman-teman nggak tahu nih antara gembira atau bersedih kan, sahabat-sahabat yang singelillah ini. Makin banyak belajar tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah kok makin sedih ya. Ternyata sunnahnya banyak tapi belum bisa dilakukan. Nah maksud saya adalah
nikah itu adalah sesuatu yang ibadah, maka fokuslah kepada ibadah. Nanti juga setelah menikah fokus kepada sana. Jadi belajar sunnah-sunnah Rasul, termasuk dalam hal urusan bagaimana Rasulullah membangun cinta. Yang tadi yang sudah kita bahas banyak sekali tadi ya. Tapi kita lanjutkan saja gitu. Karena kalau ini dibahas nggak bakal habis-habis pembahasan tentang ini. Nah, sahabat-sahabat semua, kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana Rasulullah itu berkomunikasi, selalu menggunakan kata-kata yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan istrinya itu punya panggilan sayang. Bahkan bukan satu. Nanti kalau sudah menikah itu jangan lagi manggilnya akhi dan ukhti, ya. Karena misalnya satu komunitas, ya kan, satu komunikasi satu organisasi, satu LDK, kebiasaan manggilnya akhi sama ukhti gitu kan. Nanti setelah menikah panggilannya nggak berubah, ya, akhi dan ukhti, kan sedih banget ya. Akhi, di mana sendal saya? Panggilnya akhi dan ukhti. Rasul itu kepada istri beliau, contohnya Ibunda Aisyah, itu punya beberapa panggilan sayang. Yang ada yang namanya Humairoh. Humairoh itu memuji istri dengan keindahan fisiknya Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu cantiknya cantik sekali, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Seorang wanita yang dijuluki suaminya yang pipinya kemerah-merahan gitu kan. Kalau teman-teman atau seorang wanita, anak saya ada yang kecil ya, yang nomor 2 Khadijah, putih banget seperti ibunya. Nah, Khadijah ini kalau misalnya lagi tidur nempel lama, bangun pipinya agak merah gitu kan. Kan kalau putih kan seperti itu ya, kalau misalnya lama tidur nempel yang sebelah kanan itu pipinya agak merah. Nah, Ibunda Aisyah ini pipinya merah itu awet gitu, tanpa kosmetik. Ini kan luar biasa berarti. Dan itu Rasul itu ngerti bahwa istri itu senang dipanggil cantik. Makanya beliau memanggil istri dengan kecantikan istrinya. Gitu. Nah, laki-laki juga paham ya. Nanti kalau punya istri, pujilah istri dengan kecantikan istri kita. Gitu. Kemudian ada namanya Aish. Ya, Rasul memanggilnya dengan Aish. Jadi manggil nama tapi divariasikan. Panggilan sayang lah gitu kan. Kemudian ada juga Ummu Abdillah. Ibunda Aisyah ini nggak punya anak, tapi beliau punya ponakan. Salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Ponakan beliau anaknya dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Jadi beliau dekat dengan keponakan-keponakan beliau, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, maka beberapa kali Rasul memanggil dengan Ummu Abdillah. Ini panjang sekali intinya, termasuk dalam menyelesaikan problematika rumah tangga. Bagaimana beliau menghadapi istrinya ketika cemburu, bisa jadi didiamkan, bisa jadi ditegur ketika bermaksiat atau ketika kata-katanya itu menyakiti yang lain. Bisa jadi Rasulullah itu mendiamkan istrinya. Bahkan bisa jadi Rasulullah itu menawarkan kepada istrinya, kepada istri-istri beliau untuk diceraikan karena meminta kenaikan uang belanja rumah tangga. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kenapa Rasulullah itu kehidupan rumah tangganya demikian beragam, dari yang paling romantis sampai ada problematika, agar kita umatnya itu bisa belajar. Karena teladan kita adalah Rasulullah. Ya, kalau kita belajar hanya dari kehidupan Rasul dan Ibunda Khadijah, berat bagi kita. Kenapa? Karena Rasulullah adalah suami yang paling baik. Ibunda Khadijah julukannya itu adalah, surganya itu adalah yang tidak ada keluhan dan tidak ada kepayahan. Jadi Ibunda Khadijah itu seumur hidupnya, nanti kita cari ya pernikahan Rasul dengan Ibunda Khadijah di sirah manapun, tidak pernah mengeluh kepada Rasul dan tidak pernah membuat Rasul itu sulit. Jadi agak berat bagi para wanita kalau misalnya hanya belajarnya kepada Ibunda Khadijah. Wanita mana yang nggak pernah ngeluh, iya kan? Wanita mana yang nggak pernah bikin suaminya itu misalnya agak hektik gitu, misalnya. Coba lihat bagaimana Rasul pulang ke rumah beliau, berlari dari Gua Hiro, kan Ibunda Khadijah nggak bertanya apa-apa, tidak membuat suaminya sulit kan. Yang beliau lakukan adalah menutupi dengan selimut, nunggu suami beliau berbicara, kemudian beliau menguatkan dengan pujian kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saya mencukupkan sampai di sini pembahasan yang tentang belajar kepada keluarga Rasul karena nggak akan habis-habis. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari. Intinya ini adalah sebagai langkah awal saja. Kalau sahabat-sahabat ingin keluarga yang berkah, maka salah satu langkah yang pertama, selain yang tadi ya, kita luruskan niat kita yang bab paling awal tadi, bahwa pernikahan itu adalah tentang bersama sampai ke surga, menemukan teman untuk berjuang bersama meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menikah? Agar bisa masuk surga dari pintu mana saja. Kenapa menikah? Agar bisa jadi manusia yang terbaik. Yang selanjutnya kita bahas ini adalah meneladani keluarga Rasul. Dan ini hanya sekedar awalan saja. Yang selanjutnya adalah belajar ilmu agama. Saya nggak akan bahas panjang ilmu agama apa saja yang dibahas. Ya, ilmu agama tentu saja yang diwajibkan kita membahasnya. Ilmu akidah wajib bagi kita, termasuk bagi anak-anak kita. Ilmu ibadah wajib bagi kita. Ilmu akhlak dan tazkiyatun nafs, mensucikan hati, wajib bagi kita. Termasuk juga bagi kita dan istri kita atau pasangan hidup kita, wajib bagi kita belajar ilmu rumah tangga dan mendidik anak. Yang ingin saya sampaikan, saya ingin kuatkan adalah hadirnya majelis ilmu di rumah itu merupakan salah satu jalan keberkahan dalam rumah tangga kita. Kalau kita mau rumah tangga kita berkah, maka perlu ada budaya saling menasihati. Perlu ada budaya untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu. Yang apakah nanti ba'da subuh, apakah ba'da maghrib, atau ba'da isya, itu perlu ada program bersama. Ya, suami nanti membacakan ayat Quran, membacakan arti dan tafsirnya. Beli aja kitab tafsir yang singkat, misalnya Jalalain atau tafsir Mukatsir gitu. Atau suami membacakan 1-2 hadis, misalnya dari Riyadhus Shalihin. Intinya adalah kita buat rumah tangga kita sebagai taman-taman surga. Salah satu taman-taman surga itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Di rumah itu dibiasakan. Nah, bagaimana kalau belum menikah? Kalau saya kos-kosan, ya biasakan diri kita untuk punya waktu untuk mengkaji ilmu agama. Sehingga nanti ketika kita punya pasangan, kebiasaan itu bisa langsung kita lanjutkan. Gitu. Kalau ingin kos-kosannya berkah, dirikanlah sholat sunnah di sana, bacalah Quran di sana, dan belajarlah ilmu agama di sana. Gitu. Ini yang selanjutnya, belajar ilmu agama. Saya nggak banyak bahas panjang lebar. Nah, ini yang termasuk paling penting menurut saya. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka jangan sampai sebelum menikah aktif di dakwah, aktif di sosial, yang aktif mengadakan kajian, jadi panitia kajian. Setelah nanti nikah menghilang. Ya, alasannya sibuk untuk nyari nafkah saja. Alasannya karena sudah sibuk dengan urusan internal rumah tangga. Jangan, ya. Rumah tangga itu menambah, bukan malah mengurangi atau menggantikan. Ya, saya ulangin ya. Ladang pahala di rumah tangga itu menambah, bukan mengurangi atau menggantikan. Ya, jangan sampai karena kita berumah tangga kemudian kita menggantikan ladang pahala kita di dakwah. Tadi misalnya sekarang sudah biasa bikin poster dakwah, ada akun dakwah, ada amanah dakwah, ya, sering bantu kajian dan lain sebagainya, itu digantikan karena sudah capek dengan urusan internal rumah tangga. Ya, nggak ada sahabat-sahabat Rasul dulu alasannya karena urusan rumah tangga itu tidak berjihad, ya kan? Tidak ada urusan rumah tangga itu tidak berjihad. Kalau urusan membantu orang tua bisa, ya kan, karena orang tua sakit dan lain sebagainya. Ada sahabat Rasul itu fa'innal jannata tahta rijliha. Sesungguhnya surgamu itu ada di bawah kedua kakinya. Sabda Rasul. Kalau urusannya misalnya orang tua kita sakit, orang tua kita perlu dibantu dan lainnya, kita habis-habisan untuk orang tua kita bisa. Tapi sepemahaman saya, sahabat-sahabat itu tidak ada yang karena urusan rumah tangganya kemudian dia jadi abai terhadap lingkungannya. Dan masing-masing kita pasti punya potensi. Ya, apakah kita dengan desain kita, apakah dengan dengan sedekah kita bisnis dari rumah, apakah kita dengan perhatian kita, apakah dengan ilmu kita, dan lain sebagainya. Intinya adalah ziyadatul khair, pastikan setelah menikah bertambah kebaikan. Makanya bagus nih teman-teman ketika masih sendiri sekarang,
Bikin parameter teman-teman, kondisi teman-teman sekarang. Coba sekarang teman-teman coba tuliskan. Sholat 5 waktunya bagaimana kualitasnya? Nggak harus selesai sekarang ya, tapi teman-teman tuliskan kualitas teman-teman ibadah ini sekarang bagaimana. Nah gitu dulu deh. Tuliskan nanti setelah forum ini, tuliskan. Sehingga teman-teman tahu apakah nanti setelah menikah nambah atau berkurang. Bagaimana kualitas tilawahnya, bagaimana kualitas hafalan Qur'annya, ya, ibadah, misalnya seperti itu. Nah, kualitas menuntut ilmunya bagaimana sekarang? Apakah setiap weekend 3 jam, Sabtu 3 jam, Ahad 3 jam, jadi total sepekan itu 6 jam, atau setiap hari itu ada waktu setengah jam? Kemudian kualitas sedekahnya bagaimana? Apakah sekarang sedekahnya sehari 10.000 atau seperti apa? Dan kualitas dakwahnya bagaimana? Apakah kita dakwah, oh saya jadi amanah di kepanitiaan ini, saya amanah mengisi kajian ini, saya ada grup liko, binaan, sekian grup dan lain sebagainya. Bagaimana? Jangan sampai nanti setelah menikah malah itunya jeblok. Kayak gitu. Ada tipsnya nanti, ada tekniknya, ya. Nah, bagaimana agar pernikahan itu mengungkit apa? Mengungkit kesolehan pribadi kita dan mengungkit kesolehan sosial kita atau manfaatnya. Ya, kita sebagai pribadi itu makin soleh, kemudian manfaatnya tadi makin luas. Contohnya lagi kayak kehidupan istri Rasul, keluarga Rasul. Ibunda Aisyah dulu ketika masih nikah sama Rasul, kalau ada yang ingat hadisnya ya, Ibunda Aisyah itu bertanya loh mengatakan seperti ini kepada Rasulullah. Kan keluarga beliau itu motong kambing. Kemudian semuanya itu disedekahkan kecuali bagian punggungnya. Ya kan? Ketika Rasul itu datang pulang ke rumah, Rasul itu bertanya, "Bagaimana kambing yang kita potong?" Kemudian kata Ibunda Aisyah, "Wahai Rasulullah, semuanya sudah habis. Yang tersisa hanya bagian punggungnya." Nah, Rasulullah memberikan pengajaran pendidikan kepada istri beliau bahwa yang abadi itu adalah yang disedekahkan. Sementara yang dimakan itu adalah yang habis. Maka Rasulullah bersabda menjelaskan kepada Ibunda Aisyah, kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya semuanya tersisa, yang habis itu adalah punggungnya." Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ketika seorang meninggal nanti, dia mengatakan, hartaku, hartaku, hartaku. Sesungguhnya hartanya, rizkinya itu adalah sesuatu yang dia manfaatkan. Makanan yang dia makan, pakaian yang dia pakai, dan uang yang atau hartanya yang disedekahkan. Nah, yang dua pertama itu akan habis, sementara yang tersisa atau yang abadi itu adalah yang dia sedekahkan. Jadi di sini itu seorang istri, Ibunda Aisyah itu berubah mindsetnya ketika dia sudah menikah. Makanya nanti jangan heran teman-teman ketika beliau sudah menjadi jandanya Rasulullah, kemudian mendapatkan banyak hadiah-hadiah dari khalifah, salah satunya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, misalnya dalam sebuah riwayat dapat 12.000 dirham, atau di riwayat yang lain 80.000 dirham. Ya kalau satu dirham itu misalnya kita ambil dirhamnya Antam itu 94.000 atau 100.000, 80.000 dirham itu berarti 8 miliar kira-kira. Dalam satu waktu dapat uang 8 miliar, 80.000 dirham. Yang terjadi apa? Pagi hari mendapatkan uang sebanyak itu, sore harinya sudah habis uangnya untuk disedekahkan. Itu kualitas sedekahnya Ibunda Aisyah. Sampai-sampai pembantunya Ibunda Aisyah mengingatkan, "Wahai Ibunda Aisyah, hari ini kita berpuasa dan untuk berbuka kita belum punya apa-apa makanannya." Ibunda Aisyah sampai berkata, "Seandainya engkau mengingatkanku tentang itu, niscaya ada sebagian 1-2 dirham yang akan aku sisihkan untuk buka puasa kita." Jadi istri ketika dia menikah dengan laki-laki yang soleh, mindsetnya itu bisa jadi menjadi lebih baik. Dia akan menjadi lebih soleha. Kenapa? Karena dia mendapatkan pengajaran, mendapatkan didikan dari suaminya. Ya, kemudian memperluas manfaat. Ya, coba sahabat-sahabat bayangkan, Ibunda Khadijah. Kalau beliau tidak menikah dengan Rasul, uangnya itu untuk apa? Uangnya Ibunda Khadijah itu untuk apa? Untuk membantu anak yatim fakir miskin kan?
Benar ya? Manfaatnya itu sampai segimana? Ya seluas orang Mekah saja. Benar gak? Manfaat hartanya Ibunda Khadijah. Kalau beliau tidak menikah dengan Rasul. Benar ya? Manfaatnya Ibunda Khadijah itu hartanya sejauh apa? Sejauh orang-orang Mekah saat itu. Tapi sahabat-sahabat tahu nggak? Setelah beliau menikah, maka seluruh hartanya itu untuk dakwah Islam. Dan dakwah Islam itu yang paling awal. Sehingga sahabat-sahabat semua, sehingga ketika sahabat-sahabat, ketika sekarang kita mendapatkan indahnya Islam, maka yang pertama wajib ada adalah peran Rasulullah di sana. Benar ya? Dan yang tidak bisa hilang adalah peran Ibunda Khadijah juga di sana. Dalam keimanannya, dalam dukungannya, termasuk dalam urusan hartanya. Jadi kalau dulunya harta Ibunda Khadijah sebelum menikah itu manfaatnya hanya untuk satu kota, sekarang manfaat harta Ibunda Khadijah itu untuk miliaran, bahkan puluhan miliar, bahkan bisa jadi ratusan miliar umat Islam sedunia. Sekarang ada 1,6 miliar umat Islam yang mendapatkan kebaikan dari hartanya Ibunda Khadijah. Gitu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti setelah kita menikah itu kebaikan manfaat kita itu bukan hanya untuk skalanya bukan hanya skala 100 orang, 1000 orang, tapi skalanya bisa jadi puluhan juta orang, bisa ratusan juta orang. Ya kan? Skala sedekahnya Ibunda Aisyah ketika menikah tadi bagaimana? 1 kambing, benar ya? Setelah nanti beliau menikah, ketika beliau mendapatkan itu, skala sedekahnya sekali sedekah itu 80.000 dirham. Jadi sahabat-sahabat semua, salah satu yang kita doakan dalam pernikahan kita adalah, ya Allah jadikanlah pernikahanku ini berkah sehingga manfaatnya itu makin luas. Orangnya itu makin banyak. Skalanya itu kalau sekarang aku masih sendiri, aku bisa ngasih misalnya ada yang biasa misalnya ngasih nasi kotak Jumat, misalnya setiap Jumat itu 10 box, bercita-cita agar setelah menikah itu 1000 box setiap Jumat. Gitu. Jadi punya cita-cita seperti itu. Itulah yang ditunjukkan, diteladankan oleh Ibunda Aisyah, oleh Ibunda Khadijah. Gitu. Kepintaran kita, harta kita, ilmu kita itu bukan hanya skalanya skala kecil, tapi ketika sudah menikah nanti skalanya skala besar. Bukan hanya, makanya jangan sampai nanti ketika kita sudah menikah, ilmu kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita itu alasannya hanya untuk mengurus rumah tangga saja. Jangan gitu. Rumah tangga iya, tapi umat, sosial, masyarakat juga kita pikirkan. Nah, bikinlah program bagaimana agar ini itu nyata adanya, bukan hanya sekedar dalam bentuk doa yang tidak kita perjuangkan. Maka bikin program nanti, sahabat-sahabat. Kalau misalnya sudah menikah, perbaiki lagi programnya. Kalau misalnya belum menikah, maka sahabat-sahabat bikin programnya nggak apa-apa dari sekarang. Minimal terbayang akan membuat program apa. Mohon maaf ya. Bikin program, sahabat-sahabat. Bikin program ibadah bersama seperti tadi. Saya ingin keluarga saya itu selalu sholat tahajud. Ya, bikin program, ditulis sholat tahajud. Program keluarga kami sholat tahajud. Apalagi bagi kami yang sudah menikah ini harus bikin program. Sekarang menjelang 10 akhir Ramadan, program ini itu disiapkan untuk dibawa ke dalam doa. Iya kan? Ingin selalu sholat tahajud. Ya, mulai dari single-lilah, mulai dari jomblo, ya rajin sholat tahajud. Gitu. Agar ini kejadian. Rajin puasa tadi. Mulai dari sendiri ini sebenarnya sudah kelihatan. Mulai dari sendiri rajin puasa enggak? Senin Kamis. Sehingga nanti keluarga itu rajin puasa. Bahkan bukan sampai ke orang tuanya, rahasianya teman-teman. Sampai ke anak kita juga bisa jadi rajin puasa.
Karena melihat orang tuanya enjoy puasa. Ya kan? Puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Rajin tilawah, menghafal Quran dan lain sebagainya. Jadi ada ibadah bersama, ada ibadah masing-masing. Sholat sunnahnya, tilawahnya, bahkan tilawah ini bisa ibadah bersama. Jadi catatannya, apa yang kita harapkan ada pada keluarga kita, ketika kita sendiri, mulailah biasakan mulai dari sekarang. Contoh, Bang Adit ingin keluarganya nanti setiap malam tahajud, maka ketika masih sendiri sekarang, pastikan selalu sholat tahajud. Ya minimal dalam sebulan 15 kali lah, gitu, atau 20 kali. Ya kan? Nanti sisanya ngebangunin kan istri. Kebayang kalau misalnya ingin sholat tahajud keluarganya, tapi misalnya seorang Ikhwan ini sholat tahajudnya sebulan itu 2 kali. Kan kasihan istrinya, berarti 28 kali istrinya ngebangunin gitu kan. Jadi itulah seperti banyak cita-cita orang. Saya ingin, kan gitu, banyak akhwat kan seperti itu ya. Saya ingin menikah dengan lelaki yang selalu membangunkanku sholat tahajud. Ya kasihan suaminya ya kan. Jadi tiap hari itu ngebangunin sholat tahajud, nggak pernah gantian kan gitu. Jadi seolah-olah itu kesolehan itu dibebankan ke salah satu pihak. Padahal realitasnya nanti ketika kita berkeluarga, kesolehan itu saling menularkan. Kesolehan itu saling menularkan. Gimana ceritanya? Nih saya kasih gambarannya. Bang Adit rajin puasa Senin Kamis. Ya kan? Menikah dengan istri yang rajin sholat tahajud. Istri beliau sekarang belum rajin puasa, dan Bang Adit sekarang belum rajin untuk sholat tahajud. Ketika dua orang yang soleh ini menikah dan punya amal unggulan yang berbeda menikah, mereka akan saling menularkan. Ketika Bang Adit puasa, kan istrinya nanti bangun untuk nyiapin sahur kan, benar ya? Nah, ketika menyiapkan sahur itu kan sekalian kepikiran untuk puasa biasanya. Maka istrinya yang dulu belum punya kebiasaan puasa itu jadi rajin puasa. Dan Bang Adit yang punya kebiasaan sholat tahajud karena tahu berkah rahmat dari Allah bagi pasangan suami istri yang tahajud bersama, beliau membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Gitu. Oh, maaf, istrinya membangunkan Bang Adit untuk sholat tahajud. Jadi seorang suami yang punya satu kebiasaan hanya rajin puasa, setelah menikah dia rajin puasa dan rajin tahajud. Istri yang punya kebiasaan rajin tahajud, dia nanti setelah menikah rajin puasa dan rajin tahajud. Dan teman-teman, ini bisa kejadian kalau masing-masing kita menyiapkan amalan unggulan kita. Sehingga nanti sudah menikah, kita menularkan amalan unggulan kepada pasangan hidup kita, pasangan hidup kita menulurkan amalan unggulan kepada kita. Kebaikan-kebaikan saya ini banyak yang dapat tularan dari istri saya. Jadi jangan nikah itu nganggapnya tularan mirip wajah doang gitu kan. Wah itu mirip wajahnya, jodoh berarti. Kan kasihan. Kalau misalnya satu orang Turki, satu orang Gunung Kidul gitu kan, yang Gunung Kidulnya hitam gitu kan, dapat laki-laki Turki, ini nggak jodoh ini kayaknya ini. Suaminya ganteng banget, istrinya wajahnya agak kusem-kusem kan gitu ya. Jadi bisa jadi wajahnya agak mirip, tapi mereka menularkan bukan di wajah. Ya, mereka menularkan harapan kita adalah di amal soleh. Seperti Rasul tadi kan, beliau rajin sedekah menularkan kepada istri Rasul itu rajin sedekah. Makanya Ummahatul Mukminin nanti setelah menjadi janda, setelah Rasul wafat, itu semuanya ahli sedekah. Teman-teman semua, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli puasa. Ya, karena suaminya menularkan kepada dia. Nah sekarang kalau kita masih single-ilah, pikirkanlah. Jangan menghayal apa yang bisa pasangan kita lakukan untuk kita, tapi pikirkanlah amalan apa yang bisa kita tularkan untuk pasangan hidup kita. Ya, sehingga pasangan hidup kita itu bahagia nanti nikah dengan kita. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini bab yang penting tapi saya nggak paham ya apakah teman-teman sudah bisa merasakan suasana kebatinannya ya ketika sudah menikah sih biasanya terasa suasana kebatinannya ini. Nanti setelah menikah ya salah satu ini ilmu yang diajarkan oleh guru kami yang berusaha kami laksanakan dan biasanya saya sampaikan juga kepada sahabat-sahabat. Setelah menikah
salah satu yang paling besar yang bisa kita lakukan kepada pasangan kita itu adalah mendoakan. Kenapa? Karena tadi istri yang dia wafat dalam keadaan suaminya ridho, maka baginya surga. Kalau bahasa anak muda sekarang, sahabat-sahabat muslimah, ya, memiliki suami soleh itu life hack. Apa? Life hack. Life hacking banget. Kenapa? Teman-teman bisa dapat surga, jalannya itu mudah dibukakan. Karena punya suami yang soleh. Suami yang soleh itu, sahabat-sahabat, mereka akan ngerti bahwa ridhonya mereka itu adalah jalan kemudahan teman-teman untuk masuk surga. Makanya life hacking punya suami yang soleh. Kami diajarkan oleh guru kami seperti ini. Rif, istrimu itu dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa wanita yang wafat dalam keadaan suaminya ridho, maka baginya surga. Jadi dia punya kesempatan masuk surga kalau kamu itu ridho. Maka saya diajarkan sama guru saya ini seperti ini, teman-teman. Kalau engkau bangun sholat tahajud, pastikan salah satu doamu adalah memohon surga untuk istrimu. Dan bersaksilah kepada Allah bahwa engkau itu ridho. Jadi doanya nih, saya sharing juga sama Bang Arda ya, bagi sahabat-sahabat yang sudah menikah, kalau bangun sholat tahajud atau kalau misalnya sholat duha atau sholat-sholat lainnya, ya minimal sehari sekali tadi yang seperti disampaikan oleh Ustadz Rajin tadi, kita doakan istri. Mau bangun tidur, setelah sholat subuh atau paling bagus tentu saja setelah sholat tahajud di sepertiga akhir malam, di mana dijanjikan pengabulan dari Allah. Seorang suami berdoa, ya Allah, sesungguhnya istriku itu adalah istri yang baik. Istriku itu adalah istri yang solehah. Istriku itu adalah istri yang taat. Dengan segala kekurangannya, dia berusaha untuk menjadi istri yang terbaik untukku. Dengan segala kelemahannya, dia berusaha menampilkan pelayanan yang terbaik untukku. Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku sebagai suami ridho kepadanya, maka ridhoilah dia. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mendengar bahwa Rasul-Mu menjanjikan barang siapa yang istrinya wafat dalam keadaan suaminya ridho, maka bagi wanita tersebut surga. Ya Allah, sesungguhnya aku ridho dan ridhoilah istriku. Ya Allah, masukkanlah istriku ke dalam surga karena aku meridhoinya. Nah gitu Bang Arda dan sahabat-sahabat semua. Salah satu yang perlu untuk selalu kita doakan adalah kita bersaksi kepada Allah, ya Allah aku ridho kepada istriku. Yang selanjutnya, ya Allah masukkanlah istriku ke dalam surga. Enak gak sahabat-sahabat muslimah? Punya seorang suami yang setiap malam itu mendobrak pintunya Allah, pintu surganya Allah mendobrak. Ada seseorang yang mencintai teman-teman yang terus membukakan jalan agar teman-teman itu masuk surga. Itulah life hackingnya kalau sudah menikah. Ya. Ada orang yang dengan tulus mencintai teman-teman, bukan hanya dia bekerja banting tulang setiap hari mencari nafkah, tapi di malam harinya dia terus mendobrak pintu Allah agar Allah itu meridhoi dia karena suami itu sudah ridho kepada istrinya. Gitu. Ini life hacking. Makanya benar-benar deh pilih yang soleh. Kenapa? Karena orang itu akan memperjuangkan surganya teman-teman. Jadi jangan asal-asalan pilihnya. Gitu. Nah kita juga para suami, ini nanti teman-teman yang jadi istri, diajarkan juga oleh guru kami. Bahwa tadi kan, suami itu punya kesempatan jadi suami terbaik. Maka doakan juga, ya Allah, sesungguhnya suamiku ini, dia adalah suami yang baik, aku saksinya. Ya Allah, sesungguhnya dengan segala kekurangannya, dia berusaha untuk menjadi suami yang baik kepadaku dan kepada anak-anakku. Ya, dia berusaha untuk mencari nafkah, dia berjuang keras dan lain sebagainya. Sebutin kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, dengan segala kekurangannya, maafkan kekurangannya itu,
Dan dengan segala kelebihannya sebagai suami, jadikanlah ia hamba yang terpilih di sisimu. Hamba yang soleh, hamba yang menjadi manusia yang terbaik. Ya Allah, aku saksinya bahwa suamiku adalah suami yang akhlaknya terbaik kepada istrinya. Ya Allah, jadikan suamiku manusia yang terbaik karena dia telah berbuat terbaik kepadaku dan kepada anak-anakku. Itu Bang Arda, saya, Ustaz Razin, dan sahabat-sahabat yang sudah menikah, itu life hack kita juga. Kenapa? Karena ada satu orang perempuan ya yang setiap harinya mendobrak pintu surga, pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya dan dengan persaksiannya bahwa kita adalah suami yang baik, bahwa kita adalah suami yang akhlaknya terbaik. Jadi sahabat-sahabat semua, ingatlah bahwa nanti ketika menikah, pasangan hidup kita itu bukan sekedar pasangan hidup, ya, tapi juga orang yang bisa membantu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pentingnya sebenarnya itu dari pernikahan. Makanya sebelum menikah benar-benar pilihlah orang yang soleh, pilihlah orang yang soleha. Sesudah menikah jangan lupakan saling bantu. Bantunya itu dalam doa. Doakan terus suaminya agar bisa jadi manusia terbaik. Doakan terus istrinya agar bisa masuk pintu surga. Bahkan pintu surga dari mana saja. Mungkin demikian yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan sedikit banyak ada yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini keren banget materinya, luar biasa sekali Ustadz. Kalau misalkan Ustadz bisa disampaikan ke Ustadz nih, catatan saya Ustadz bisa jadi kayak satu proposal nih Ustadz. Bisa jadi satu skrip nih Ustadz, luar biasa sekali materinya. Padat, penuh dengan makna Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Dan Ustadz, masuk ke sesi pertanyaan, mohon izin Ustadz, untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dengan Ustadz, bisa langsung raise hand di Zoom ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin agak kesulitan untuk bicara secara langsung dengan Ustadz, nantinya teman-teman bisa langsung sampaikan pertanyaan-pertanyaannya atau keresahan-keresahan teman-teman nih, ya, lewat fitur chat Zoom. Dan bagi teman-teman yang pengen konsultasi dengan Ustadz secara langsung, baik interaksi dengan Ustadz, teman-teman bisa langsung raise hand. Nanti akan dipilih nih siapa yang beruntung kesempatan buat konsultasi dengan Ustadz. Banyak sekali teman-teman tentunya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Ustadz ya. Apalagi nih Ustadz, misalkan contohnya gitu kan. Ustadz, ini kan lagi bulan Ramadan Ustadz. Gimana kalau misalkan di bulan Ramadan ini saat malamnya tarawih gitu Ustadz? Boleh nggak? Tarawihnya bareng istri Ustadz. Tapi istrinya istri tetangga baru sadar Ustadz. Gitu ya, boleh gitu misal gitu kan, nanya misal begitu gitu kan. Ada ya pertanyaan, ini ada pertanyaan Ustaz, alhamdulillah nih satu penanya dari Novi Wulandari Jakarta Ustaz. Ustaz, assalamualaikum, mohon izin tanya, beberapa waktu lalu saya gagal ta'aruf nih Ustaz, gagal nikah, gimana caranya biar saya mengikhlaskannya dan ridho terhadap ketetapan Allah, dan apakah bisa berjodoh kembali jika seperti itu? Ustadz, yang baca aja sampai melau, gimana? Ustadz yang jawabnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau move on ya, yang pertama saran saya ketika ta'aruf itu jangan lupa istikharah. Nah, istikharah itu benar-benar, jadi bukan sekedar dibaca tapi juga diresapi. Jadi dalam istikharah itu kan kita menetralkan hati, kemudian kita berdoanya dengan penghayatan, kita resapi dengan keyakinan. Kan doa istikharah ini seperti ini ya kira-kira. Ya Allah, jika dia yang terbaik untukku, maka mudahkan, berkahi, takdirkan. Disebutin namanya. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak nyebut nama dalam doa? Boleh. Bahkan sunnah dalam doa istikharah. Gitu kan. Ya Allah, kalau dia disebutin namanya, Ikhwan ini adalah yang terbaik untukku, bagi dunia akhiratku, maka jodohkan, berkahi, mudahkan. Tapi kalau dia yang bukan yang terbaik, maka jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku, berikan aku yang takdir terbaik atau ganti yang lebih baik, dan berikan hatiku keridoan menerimanya. Gitu. Jadi teman-teman, ketika kita sudah doa dengan istikharah, doa istikharah, sebenarnya kita tahu bahwa apapun pilihan Allah itu pasti baik untuk kita.
Kalau memang dia yang baik, maka akan dimudahkan, diberkahin, dijodohkan. Kalau misalnya tidak, maka kita akan dijauhkan, hati kita diberikan keridoan, dan kita akan diberi ganti yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya, lebih milih mana? Coba teteh-teteh, kalau misalnya lagi ta'aruf sama orang, doa istiqoroh, lebih milih dijodohin sama dia segera, atau ditunda tapi diganti yang lebih baik? Biasanya dijawabnya lebih cepat lebih baik, Ustaz. Lebih cepat lebih baik. Tapi bagaimana kalau gantinya itu hanya selang 2 minggu? Nah, ya kan? Misalnya ternyata orangnya itu yang sekarang kita anggap terbaik nilainya 8, tiba-tiba Allah sudah nyiapkan yang dibalik itu nilai 9,5, belum kita kenal. Kan kita ini sebenarnya terbatas atas sesuatu kita bilang baik itu paling baik karena ilmu kita kan, benar nggak Bang Adit? Saya coba Betul, tanya Ustaz, Bang Adit, betul. mobil yang paling keren itu mobil apa? Coba. Yang saat ini keren Yang saat ini, Alphard, Ustaz. Alphard Alphard. ya paling keren itu Velfire gitu ya, Ustaz. Nah, kenapa? Karena Bang Adit taunya baru itu. Dia belum tahu misalnya di Qatar sana ada Alphard versi jodoh dunia akhirat, jadi bisa nyariin jodoh misalnya. Nah, ketika tahu itu berarti dia pengen mengatakan yang paling keren adalah Alphard jodoh dunia akhirat itu kan, bener gak? Langsung berubah kita, bener gak? Betul, Ustaz, betul. Jadi manusia itu permintaannya itu kadang-kadang terbatas dengan ilmunya. Makanya kita selalu diajarkan oleh Rasulullah itu doa istiqoroh, kalau bukan dia maka berikan takdir yang terbaik. Karena apa? Karena bisa jadi takdir kita itu melampaui doa kita, Bang Adi dan sahabat-sahabat. Bisa jadi jodoh kita itu lebih baik daripada yang kita doakan sekarang. Nangkep ya? Nah, kalau misalnya kita sudah bisa ngerti bahwa bisa jadi takdir Allah itu bisa jadi lebih baik daripada doa kita saat ini, dan kita doanya dengan doa istiqoroh, maka ketika kita gagal nikah, cara pandang kita adalah, oh berarti Allah itu sudah siapkan yang lebih baik. Makanya saran saya kalau misalnya gagal ta'aruf, syukuran. Syukuran untuk apa? Karena akan mendapatkan yang lebih baik. Gitu teman-teman. Nah, kan kadang-kadang ada yang sedih ya. Ustadz, saya itu sedih, ta'aruf sama dia sudah 3 bulan, kemudian tiba-tiba dia selingkuh di belakang. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa hilang sedih saya? Saya bilang harusnya syukuran. Kenapa? Syukur Allah beritahu sekarang, bener gak? Daripada Allah beritahu nanti ketika sudah jadi istrinya, repot. Punya suami tukang selingkuh. Nah, masalah move on ini sebenarnya masalah kita bagaimana memandang takdir terbaik dari Allah dengan perasaan husnuzon, dengan perasaan syukur kepada Allah. Nanti kalau misalnya kita kaji lebih mendalam tadi yang dari case yang teteh yang bertanya itu, tentu akan kita dapatkan kesyukuran di balik itu. Gitu. Insya Allah bisa mendapatkan kesyukuran di balik itu. Prinsipnya adalah tadi doa dengan doa istiqoroh, dan kita yakin bahwa bisa jadi takdir terbaik Allah itu melampaui doa kita. Ya, bisa jadi kita bilang, ya ini sudah yang terbaik ya Allah. Ya saya lihat yang terbaik. Ternyata di balik itu ada yang lebih baik. Dan ini kejadian seperti ini Bang Adit banyak sekali. Ya, nangis. Ada yang dulu pernah curhat ya, konsultasi kepada saya dan sahabat saya dalam sebuah seminar pranikah. Nangis gitu ceritanya. Ini sudah demikian sangat dicintai dan lain sebagainya. Bulan Ramadan 10 hari terakhir itu nangis terus ahwatnya. Ya Allah, apa dosaku kan gitu ya. Ya Allah, kenapa aku ditinggal nikah dan segala macam. Ternyata Lebaran ada sahabatnya satu SD yang dari dulu dikagumi tiba-tiba ngajak ta'aruf. Lupa sama ya Allah tangisan-tangisan itu. Ya Allah, alhamdulillah ada yang ngajakin ta'aruf gitu ya. Tiba-tiba lang ta'aruf kemudian nanti menikah. Jadi kadang-kadang kita itu menangisi atau terlalu sedih terhadap sesuatu karena belum diberikan ganti yang lebih baik. Dan sabarlah, yakinlah bahwa insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Bagaimana cara untuk menguncinya? Doa dengan istiqoroh, makanya teman-teman. Agar ketika kita berproses dengan seseorang, kita pastikan kalau bukan dia maka yang lebih baik. Kalau bukan dia maka yang lebih baik gitu. Gitu Bang Adit. Wah, keren banget Ustadz jawabannya nih. Ustadz, sebenarnya banyak banget Ustadz yang mau nanya ke Ustadz nih. Cuma pertanyaannya rata-rata via chat. Ada nggak nih di antara teman-teman nih kesempatan banget loh bisa konsultasi dengan Ustadz gitu loh.
Kalau misalkan tanya via chat, mungkin banyak nih, jadi random gitu ya teman-teman kalau dicari. Kesempatan buat teman-teman masih ada waktu untuk raise hand, nanya langsung sama Ustadz. Namun sebelum itu teman-teman semuanya, ada sedikit FYI, teman-teman semuanya Les Jakarta Amanah men-challenge teman-teman semuanya peserta webinar Ramadan Zoom. Untuk teman-teman yang saat ini mengikuti Zoom pada pagi hari ini, teman-teman bisa langsung SS nih event hari ini pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Arif Rahman Lubis, dan SS-an teman-teman bisa langsung teman-teman posting di Instagram teman-teman di Instagram masing-masing ya, jangan di Instagram orang. Di Instagram teman-teman, lalu kemudian postingannya di Insta Story-nya teman-teman bisa langsung mention ke Las Jakarta Amanah, @las.jakartaamanah dan juga @arifrahman.lubis. Teman-teman bisa langsung mention, kita challenge nih buat teman-teman untuk event hari ini di Insta Story teman-teman masing-masing. Oke Ustadz, ada yang raise hand akhirnya nih Ustadz, ada yang mau tanya langsung sama Ustadz nih. Namanya Adrina Adin. Insya Allah standby nih buat nanya langsung. Sudah standby kah? Ini Akhwat atau Ikhwan? Sudah ya? Bisa direspon? Afwan, soalnya belum terlihat nih. Akhwat ya? Afwan itu di mute ya? Masih di mute, mohon dibuka. Oke. Di ini ya, apa kalau bisa kondisinya lagi baik itu bisa di on cam. Afwan ya, Afwan. Oke, siap. Monggo. Ya, Ustaz izin bertanya. Apakah penting untuk mendetailkan bagaimana sifat atau karakter seorang ikhwan yang ingin melamar gitu? Tapi wali kita itu sudah merasa cukup dengan melihat latar belakang seseorang itu. Ya, hatur nuhun. Baik, gitu ya. Oke, jelas ya Ustaz pertanyaan atau mau diulang dulu Ustaz? Cukup. Oh, cukup. Ada cukup kah? Cukup ya? Iya, cukup insyaallah. Oke. Syukron Ukti sudah bertanya dengan Ustaz, langsung saja Ustaz dijawab Ustaz. Penting ya. Jadi penting bagi kita untuk bisa tahu dengan jelas bahwa orang ini yang sebenarnya amanah dari Rasul itu adalah kita ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi kita perlu tahu bagaimana ibadahnya. Ya, minimal ibadahnya itu tentu saja untuk sholat dia nggak ada lagi bolong-bolongnya. Ya kan? Bagaimana terkait dengan akidahnya? Tidak ada akidahnya itu misalnya yang menyimpang terkait dengan kedukun dan lain sebagainya. Tentu itu penting. Gitu. Dan kita juga butuh tahu bagaimana akhlaknya. Ya, orang yang akan menjadi pasangan hidup kita ini kita perlu tahu bahwa dia itu akan 24 jam bersama dengan kita. Bagaimana akhlaknya kepada ibunya, bagaimana akhlaknya kepada saudara perempuannya, bagaimana tanggung jawabnya ketika di pekerjaan atau ketika di organisasi, di komunitas. Jadi minimal sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Rasul, kita ridhoi agama dan akhlaknya. Adapun kalau misalnya orang tua kita atau wali kita itu memberikan keleluasaan selama misalnya keluarganya itu adalah keluarga yang baik, tentu itu adalah kemudahan bagi kita. Yaitu alhamdulillah, itu disyukuri, alhamdulillah wali kita itu memberikan keleluasaan, kemudahan, tapi dari sisi kitanya karena kita tahu bahwa Rasul itu memberikan amanah, memberikan kewajiban kepada kita untuk menerima yang kita ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi jangan asal karena kondisi sekarang ya mohon maaf bisa jadi orang tuanya baik tapi bisa jadi anaknya kurang baik. Berarti kan kita harus tahu juga anaknya. Gitu. Tapi mayoritas memang orang tua itu bisa mendidik anaknya menjadi yang baik. Jadi yang kita nikahi itu adalah anaknya. Gitu. Maka kita perlu tahu bahwa anaknya itu adalah orang yang baik agama dan mulia akhlaknya. Bahkan dari Rasulullah itu tidak melarang kalau kita misalnya ingin mencari seseorang itu yang kira-kira bisa membantu kita atau bisa untuk saling sokong dalam melaksanakan visi hidup kita, itu juga boleh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Contohnya Jabir bin Abdullah, beliau dulu menikahi janda. Kenapa? Karena beliau mengatakan kepada Rasulullah ketika ditanya, kenapa menikah dengan janda? Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa saya menikah dengan janda agar istriku ini bisa membantuku untuk merawat adik-adikku. Gitu. Jadi bahkan untuk urusan terkait dengan visi saja kita diperbolehkan untuk mengetahui atau untuk mencari seseorang yang kira-kira sevisi atau bisa membantu kita dalam urusan akhirat kita.
Ya, apalagi kalau terkait dengan agama dan akhlak itu adalah sesuatu yang bagi saya merupakan amanah dari Rasul yang memang kita perlu untuk benar-benar perhatikan. Mungkin demikian ya. Alhamdulillah sudah dijawab ya Kira-kira teman-teman. sudah jelas belum, Teh? Atau mungkin masih kurang ya. Tapi kayaknya insya Allah puas dengan jawaban Ustadz gitu loh, lengkap sekali. Insya Allah kalaupun misal nanti mau banyak lagi nanyanya ke Ustadz, nanti bisa langsung DM ya di Instagram Ustadz langsung gitu. Insya Allah Ustadz bisa memberikan jawaban atas konsultasi teman-teman mungkin ya yang lagi resah nih Ustadz. Jomblo nih lagi banyak resahnya Ustadz kalau bulan Ramadan karena udah mulai deket ke Syawal Ustadz. Ustadz, Afwan sebelumnya karena memang banyak sekali nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi Ya. qadarullah karena waktu kita pun juga terbatas, Ustadz pun juga perlu mungkin ada event lagi atau mau istirahat. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ada jawaban yang belum dijawab oleh Ustadz, nanti teman-teman bisa diberikan jawabannya via ini aja ya, grup ataupun nanti teman-teman bisa langsung DM ke Ustadz. Insya Allah Ustadz bisa memfasilitasi teman-teman menjawab pertanyaan keresahan hati teman-teman semuanya insya Allah. Lalu Ustadz, sebelum mengakhiri sesi ini, mungkin ada pesan statement closing ya dari Ustadz nih untuk kita semuanya. Ya, menikah ya, jika karena Allah maka insya Allah akan berkah. Menikah jika karena Allah maka insya Allah akhirnya pasti indah. Menikah jika karena Allah maka insya Allah akan bersama sampai jannah. Imam Malik itu pernah menyampaikan sebuah kalimat yang indah, makana lillahi abqa. Segala sesuatu yang karena Allah pasti abadi. Sahabat-sahabat, kalau misalnya ingin pernikahan sahabat-sahabat nanti atau yang sekarang sudah dijalani itu abadi sampai ke surganya Allah, maka pastikan pernikahan itu karena Allah, untuk Allah, bersama Allah. Kalau pernikahan kita karena Allah, kalau pernikahan kita untuk Allah, kalau pernikahan kita bersama Allah selalu, makana lillahi abqa. Maka Allah yang akan menjaga rasa cinta, pernikahan, kebersamaan itu abadi. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan pasangan hidup, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara. Insya Allah. Makana lillahi abqa. Kalau karena Allah, maka akan abadi. Insya Allah sejuk banget Ustadz semua pesan-pesan yang disampaikan Ustadz, apalagi tadi di tengah pun juga Ustadz menyampaikan beberapa habits yang memang akan menjadi habits baru ya ketika nanti pernikahan. Apalagi saya baru ingat Ustadz kemarin bertemu dengan Ustadz Ahilman, ngobrol dengan beliau langsung, kata beliau perbanyak tahajud, insya Allah dengan itu akan Allah permudah gitu loh segala urusannya. Ini melengkapi sekali Ustadz, Masya Allah, atas pesan-pesan dan keresahan saya mungkin Ustadz ya. Ustadz, sebelum Ustadz memimpin doa penutup pada pagi hari ini, mohon izin Ustadz menyampaikan satu pesan dulu untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini mengikuti event acara hari ini, dan teman-teman belum mendaftar secara resmi kepada ke link yang sudah disediakan, teman-teman bisa langsung japri atau personal chat ke Las Jakarta Mana yang sudah ada di grup teman-teman semuanya. Dan nanti pun ada informasi yang disampaikan setelah nanti Ustadz menyampaikan, setelah Ustadz memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Ustadz mohon berkenan untuk memimpin doa penutup acara hari ini. Ustadz Afwan ke mute. Ya, terima kasih kepada Bang Adit dan sahabat-sahabat dari Jakarta Amanah. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus bisa kita lanjutkan kebaikan-kebaikannya, terutama sahabat-sahabat tadi yang sudah bergabung dalam grup WA dan lain sebagainya, bisa terus support kegiatan-kegiatan dan kebaikan-kebaikan Jakarta Amanah, sehingga pahalanya, kebaikannya itu bukan hanya sampai hari ini, tapi bisa sampai nanti seterusnya, sampai nanti jadi banyak amal pahala kita lewat wasilah pertemuan hari ini, gitu. Dan kita tutup pertemuan kali ini itu dengan berdoa.
Mudah-mudahan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, doa-doa orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang Allah janjikan bahwa orang yang berpuasa sampai nanti dia berbuka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah cintamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, hati kami cinta, hati kami senang dengan amalan-amalan yang menyebabkan Engkau mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan cinta kami kepadamu ya Allah, cinta yang lebih kami cintai, cinta yang lebih tinggi daripada cinta kami kepada diri kami sendiri, lebih tinggi daripada cinta kami kepada keluarga kami, lebih tinggi ya Allah daripada cinta kami kepada air yang dingin ketika kami kehausan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anta ma'aman ahbabt, Engkau akan bersama dengan orang yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami ya Allah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan hati kami ya Allah sangat mencintai sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan sahabat-sahabat beliau lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Anta ma'aman ahbabt, itu adalah janji dari Rasulullah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersaksi ya Allah, kami berusaha untuk mencintai Rasulullah ya Allah. Walaupun amalan kami masih jauh dari sunnah-sunnah beliau ya Allah, tapi ya Allah jadikanlah kami nanti di akhirat ya Allah di surga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah hati kami mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni juga dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu kami ya Allah saat ini sudah tua ya Allah. Ada beberapa penyakit beliau ya Allah. Dari kami kecil ya Allah, dari kami bayi ya Allah, beliau selalu bangun salat malam untuk mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bisa selalu membahagiakan hati orang tua kami ya Allah, khususnya ibu kami yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala perilaku tingkah laku kami, istri kami dan anak-anak kami ya Allah menjadi kebahagiaan bagi ibu kami ya Allah, menjadi kebahagiaan bagi orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan sisa umur orang tua kami ya Allah penuh dengan kesehatan, penuh dengan keimanan, penuh dengan amal soleh, penuh dengan manfaat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ayah kami ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, sudah meninggal ya Allah, saat ini ada di kubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersaksi ayah kami ya Allah adalah ayah yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari kami bayi ya Allah, ayah kami kerja keras ya Allah, mencari nafkah ya Allah, untuk kami bisa makan ya Allah, untuk kami bisa berpakaian ya Allah, untuk kami bisa mengenyam pendidikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala kebaikan yang kami lakukan sekarang ya Allah, itu tenaganya, makanannya, nasinya itu dari
usaha ayah kami juga ya Allah. Maka ya Allah ya Tuhan kami, segala kebaikan yang kami lakukan saat ini ya Allah, berikan juga pahalanya untuk ayah kami yang sudah meninggal, untuk ibu kami ya Allah. Berikan segala kebaikannya juga untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah orang tua kami seperti orang tua kami menyayangi kami ketika kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pasangan hidup kami ya Allah, pasangan hidup yang baik ya Allah, pasangan hidup yang berusaha terus untuk membahagiakan dan melayani kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan pahalanya ya Allah, ridhoi usaha-usahanya ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahannya ya Allah, masukkan pasangan hidup kami ke surga ya Allah, karena kami meridhoinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi sahabat-sahabat kami yang belum mempunyai pasangan hidup ya Allah, anugerahkanlah ya Allah pasangan hidup yang soleh, yang soleha. Anugerahkanlah pasangan hidup yang penuh dengan cinta, akhlaknya mulia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah pasangan hidup yang bisa membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, penuh dengan berkah, luas manfaatnya, penuh kebaikan untuk dakwah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan mereka bersama dengan pasangan hidupnya, bersama dengan anak-anaknya sampai ke surga, bersama sekeluarga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah dengan segala dosa-dosa kami ya Allah. Mampukan kami, kuatkan kami, beri ilmu kepada kami agar kami bisa memberikan manfaat kepada orang-orang dengan ilmu kami, dengan harta kami, dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, dengan jiwa kami, dengan raga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang terlilit hutang ya Allah, lunaskan, bantu ya Allah, berikan jalan keluar, lunaskan hutangnya ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini kelaparan ya Allah, berikan jalan keluar, berikan mampukan kami untuk bisa membantunya juga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi saudara-saudara kami yang setiap malam hari-hari ini Allah tidur di tengah gelapnya malam gerimis hujan dan di atas langit yang tidak ada atapnya ya Allah, maka berikanlah saudara-saudara kami tempat tinggal yang nyaman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang saat ini masih ditindas, masih diusir ya Allah, masih dijajah ya Allah, di Palestina, di Rohingya, dan di tempat-tempat yang lainnya, di Uighur, dan di tempat-tempat lainnya ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami semua ya Allah. Anugerahkan perjuangan mereka ya Allah ya Tuhanmu kami dengan anugerah ampunan darimu ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan ya Allah hati-hati kaum muslimin ya Allah. Satukan hati-hati kaum muslimin ya Allah. Jadikan kami umat Nabi Muhammad SAW yang kuat, penuh dengan persatuan, penuh dengan ukhuwah Islam ya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, masukkanlah kami ke dalam surga, jauhkanlah kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, luar biasa sekali Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, kita selalu mendoakan Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini menjadi berkah buat kita semuanya Ustadz. Syukran Ustadz, barakallahu fikum atas segala ilmunya, atas segala pesan-pesannya Ustadz kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Ustadz insyaallah. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz. Dan sebelum itu akan ada beberapa pesan. Afwan sebelumnya teman-teman, dengan berakhirnya tadi ditutup dengan doa oleh Ustadz Arif Rahman Lubis, tentunya ada informasi juga yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Di antara teman-teman mungkin ada yang belum mendaftar secara langsung. Teman-teman yang belum mendaftar secara langsung melalui admin, teman-teman bisa hubungi langsung admin LAS Jakarta Amanah yang sudah terdapat di grup. Teman-teman bisa langsung hubungi, lalu kemudian sampaikan kalau saya belum mendaftar secara resmi dalam acara ini, tapi sudah mengikuti acara ini. Dan bagi teman-teman yang tadinya bertanya nih, adakah sertifikatnya dalam mengikuti event ini? Tentunya ada teman-teman semuanya, ada sertifikat yang akan diberikan oleh teman-teman dari LAS Jakarta Amanah dengan, namun teman-teman semuanya ada satu, bukan persyaratannya, lebih kayak feedback gitu lah, memberikan feedback satu sama lain, jadi memberikan kebaikan dan kebaikan juga gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin meminta atau mengambil sertifikat atau justru mau sertifikatnya secara langsung gitu ya, teman-teman bisa hubungi juga admin yang sudah terdapat di grup.
teman-teman sampaikan, lalu kemudian ada satu pesan yang nanti akan disampaikan oleh admin, yakni teman-teman bisa berikan infak terbaiknya untuk mendapatkan sertifikat acara hari ini bersama dengan Ustadz Arif Rahman Lubis. Baik, alhamdulillah sesi yang sangat menginspirasi sekali teman-teman semuanya pada hari ini. Banyak sekali hal yang kita dapatkan pada hari ini, pada pagi hari ini menjelang siang, menjelang zuhur tentunya. Dan terima kasih pula kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan dirinya, yang sudah mendaftar dirinya untuk mengikuti sesi kedua pada acara bersama dengan LAS Jakarta Amanah dengan Ustadz Arif Rahman Lubis. Begitu juga dengan Ustadz Arif Rahman Lubis. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu dan investasi ilmunya nih kepada kita semuanya, luar biasa, Masya Allah, menjadi jaringan pahala untuk Ustadz. Dan nanti kita bisa sharing lagi insya Allah dengan Ustadz di sesi selanjutnya bersama dengan LAS Jakarta Amanah insya Allah. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti atau mengetahui secara langsung informasi atau aktivitas kegiatan dari LAS Jakarta Amanah, teman-teman bisa langsung follow, ikuti setiap event, setiap aktivitasnya melalui Instagram dari LAS Jakarta Amanah di @las.jakartaamanah. Dan pun juga begitu, ketika teman-teman ingin mengikuti sesi bersama dengan Ustaz Arif Rahman Lubis, teman-teman juga bisa langsung follow di Instagram beliau @arifrahmanlubis. Teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, teman-teman, ada satu sesi lagi, yakni sesi foto bersama. Namun karena Ustadz juga tadi ada kabar kalau Ustadz buru-buru nih ada event selanjutnya, Ustadz harus menyesuaikan diri. Jadi teman-teman, Afwan, Ustadz belum bisa foto bersama dengan kita. Insya Allah, semoga di hari kemudian kita bisa bertemu dengan Ustadz langsung dan bisa konsultasi dengan langsung. Teman-teman semuanya bisa di open cam karena kita akan masuk sesi foto bersama. Insya Allah admin sudah siap untuk screenshot atau foto bersama. Oke teman-teman, sudah dibuka kah on cam-nya? Kameranya sudah dibuka kah? Oke, dihitung sampai 5 ya. Nanti di foto langsung. Oke, sambil menyesuaikan, ada satu informasi lagi nih teman-teman. Banyak informasinya tapi menarik-menarik informasinya. Sebelum teman-teman keluar dari grup atau teman-teman ingin izin pamit dari grup, teman-teman bisa langsung isi link yang sudah di-share di grup nanti oleh admin. Share yakni link feedback teman-teman pada acara pagi hari ini. Teman-teman bisa langsung isi berbagai form yang ada di dalamnya. Teman-teman diharapkan untuk bisa ngisi ya. Kalau bisa sih wajib gitu ya. Lalu gimana? Siap admin insyaallah? Oke, admin sudah siap untuk dokumentasi. Hitungan dari countdown 5. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sesi 1, kemudian yang kedua sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Berakhir seluruh rangkaian acara pada hari ini. Semoga berkah, semoga menjadi pahala untuk kita, jadi tambahan ibadah kita di bulan Ramadan, berlipat ganda lagi nih pahala kita di bulan Ramadan insya Allah. Sampai bertemu kembali teman-teman semuanya pada acara selanjutnya di LAS Jakarta Amanah. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman semuanya yang sudah mendaftar, sudah meluangkan waktu untuk bisa ikut bersama pada acara hari ini. Saya Aditya, selaku host pada pagi hari ini, mengucapkan mohon maaf apabila ada mungkin kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman, ada sikap pun juga yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan, dan kami pun juga selaku manajemen dari Jakarta Amanah, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan-kekurangan yang banyak dari acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mahda dan semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di event selanjutnya. Ya, Kak Mahda. Terima kasih Kak Mahda. Kak Mahda keren. Terima kasih teman-teman. Kak Mahda nikah tahun ini insya Allah. Amin. Kak Mamen juga Kak Mamen. Amin. Didoain yang nikah tahun ini. Semoga beneran. Amin ya Allah. Doa dari sini ya. Amin. Didoain tuh yang mau nikah tahun ini. Didoain. Amin, semoga dipercepat, dipermudah jalannya, dipermudah urusannya. Amin. Yang mau kontak dari
yang tilawah tadi juga nggak apa-apa, bisa langsung chat di adminnya, boleh banget. Atau kalau misalkan mau konsultasi sama Bang Arda yang seniornya yang sudah merit duluan, boleh langsung chat hubungi beliau. Hitungan ketiga di end. 3,